tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan? Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat YouTuber semua, sahabat-sahabat penyimak channel saya, channel Suhaidi Imron. Untuk saat ini sengaja saya ingin memaparkan tentang cuplikan 2 video tadi, dimana disitu ada video penayangan antara Ibu Dayak dan pesulap merah. Saya juga kurang tahu aslinya namanya siapa. Yang jelas 2 video itu sangat menggelitik dan menggugah imajinasi saya untuk mengungkapkan atau untuk menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. Sahabatku semua, terutama kepada semua saudara-saudaraku yang membuat konten ya, tentunya kita harus ingat satu hal, bahwa kita sebagai umat Islam tentunya kita itu hidup dalam aturan. Karena dalam segala hal kita itu diatur oleh Islam. Tujuannya agar kita itu menjadi orang yang selamat di dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Nah, contoh 2 konten tadi, 2 video tadi itu, yang satunya yaitu membuat konten Ibu Dayak, dimana Ibu Dayak ini mempunyai suatu kelebihan lah, bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang menderita penyakit, terutama penyakit patah tulang ya, patah tulang. Itu menurut saya sebuah kelebihan yang tentunya kelebihan tersebut yang dipunyai oleh Ibu Dayak itu tidak merugikan orang lain. Jadi apapun alasannya bagi orang yang ingin membuat konten, maaf sebelumnya ya kepada yang menamakan dirinya pesulap merah. Saya kagum dengan Anda, dengan kelebihan Anda yang bisa membongkar trik-trik orang, dimana orang mempunyai kelebihan apa, pesulap apa, Anda itu bisa bisa membongkar. Tapi maaf, kalau yang terjadi pada Ibu Dayak ini beda bro, beda. Jadi menurut hemat saya itu tidak perlu dibongkar. Karena apa? Orang yang diobati oleh Ibu Dayak itu tidak merasa dirugikan, tidak merasa dirugikan. Dan menurut info atau kabar yang saya terima, banyak yang sembuh. Apa yang perlu dipermasalahkan dan apa yang harus dibongkar? Jadi maaf ya untuk yang menamakan dirinya pesulap merah ya, walaupun saya sendiri sekarang pakai baju merah, bukan saya berarti mendukung Anda dalam hal ini ya. Jadi mohon maaf, terutama kalau memang tujuannya hanya untuk membuat konten tayangan biar dilihat oleh orang banyak, tolong mas bro, dalam masalah ini marilah kita lebih arif dan bijaksana.
biar tidak membuat keadaan ini tambah runyam. Karena masyarakat melihat tayangan-tayangan itu, kalau ada unsur gaduh itu nantinya efeknya itu kepada masyarakat itu sendiri. Keadaan menjadi tidak nyaman, keadaan menjadi tidak normal lah begitu. Dan menurut hemat saya, apa sih kelebihannya, apa sih manfaatnya ketika Anda itu membongkar trik-trik orang lain? Kalau itu ada unsur penipuan sih oke bro, saya itu sangat setuju sekali. Tapi kalau kayak seperti Ibu Ida Daya itu, ya biarkanlah mereka. Orang percaya dengan keyakinannya sendiri. Orang yang yakin dengan pengobatan Ibu Daya, biarkan mereka datang ke sana untuk berobat, gak usah dibongkar-bongkar. Itu menurut saya. Dan itu bukan aib. Dan andaikan Ibu Daya itu nanti menyembuhkan, mengobati seseorang, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, apa bedanya dengan dokter? Dokter juga apa semua orang yang datang ke rumah sakit itu sembuh? Tidak kan? Jadi maaf. Jadi dalam pemaparan saya ini, bukan saya ingin menggurui istilahnya bagi pesulap merah. Kita sama-sama menebar kebaikan lewat media lah, seperti itu. Jadi saya menanggapi hal ini, tolong kalau membuat konten itu, siapapun ini, umumnya bagi saudara-saudara kita yang bergerak dalam media konten, ayolah kita bergerak dalam kebijakan yang lebih arif lah. Biar keadaan ini umumnya ya, secara luas di negara kita ini, Indonesia, biar nggak semakin gaduh gitu. Apalagi orang melihat tayangan seperti ini nanti apakah ini betul apa tidak. Jadi kepada saudara-saudaraku semua, umumnya ya, yang sering membuat konten, ingat bahwa kita itu nanti akan dipertanyakan. Bahkan ini menurut saya, kalau dunia media seperti ini walaupun orangnya sudah meninggal, medianya itu akan tetap jalan, videonya akan tetap jalan. Nanti kalau membuat konten kebohongan, tapi hanya tujuannya hanya ingin ditonton oleh orang banyak, tapi itu sebuah kebohongan, maaf, mungkin itu kurang baik. Bukan baik, karena Anda sudah termasuk orang yang menebar kebohongan. Jadi kepada semua sahabat-sahabatku semua, kepada semua teman-teman yang bergerak dalam media konten, membuat konten, ayolah kita buat konten yang bermanfaat. Gak usah mengusik kelebihan orang lain seperti yang dipaparkan oleh pesulap merah itu. Yaitu mungkin tujuannya baik juga, si pesulap merah itu ingin membongkar kelebihan Ibu Daya karena mungkin orang tidak tertipu. Kalau hal ini beda bro, Ibu Daya itu cuma mengobati. Toh kalau ada orang yang mengobati itu dia sembuh, alhamdulillah. Tidak sembuh ya semuanya kan Allah yang menentukan soal sembuh dan tidaknya. Sekali lagi saya kiaskan pada orang yang pergi ke rumah sakit. Apakah setiap orang yang pergi ke rumah sakit itu semuanya sembuh? Tidak. Apakah lantas nanti kalau tidak sembuh dokternya yang disalahkan? Tidak begitu kan. Apakah harus dibongkar dokternya? Ini mungkin obatnya ada obat palsu. Seperti itu. Yuk kita semua membuat konten. Buatlah konten yang lebih bijaksana dan arif. Biar keadaan kita, negara kita, khususnya desa kita semua ini menjadi enak, damai, dan keadaan itu menjadi normal ya. Bukan berarti tidak normal, tapi dengan adanya konten yang seperti itu, menyalahkan satunya dan satunya, itu nanti akan terjadi keadaan yang gaduh seperti itu.
bagi semua pembuat konten, saya sengaja memaparkan 2 video tadi itu adalah contoh. Gak usahlah kita mengusik konten-konten yang lain selama konten itu tujuannya adalah kebaikan. Contohnya budaya itu kan mengobati. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ya Anda selalu ikuti terus channel saya. Dan terus terang saya begitu menggelitik dengan adanya 2 video tadi, makanya sengaja saya membuat video seperti ini. Tujuan saya hanya ingin meluruskan, bukan tidak apa-apa. Ayolah kita bergerak sesuai dengan skill yang kita punya masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.